Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Susilawati sebagai perawat dan rekan saya Widila Ajahra sebagai keluarga. Kami di sini akan merole-playkan konseling keluarga pasien paliatif. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk role play-nya. Yang pertama ada fase prainteraksi, di mana harus memverifikasi dulu rekaman medis dari klien. Selanjutnya, eksplor perasaan dari perawat. Dan sebelum ke pasien, cuci tangan terlebih dahulu, yaitu cuci tangan 6 langkah. Baik, setelah itu fase orientasi. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Sebelumnya, apakah Ibu masih ingat dengan saya? Iya, saya ingat dengan perawat Susi kan? Benar, Ibu. Saya perawat Susilawati yang bertugas merawat anak Ibu hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Apakah benar ini dengan keluarga De Anissa Puji? Ya, benar, Bu. Saya ibunya. Baiklah. Ibu, sebelumnya bisa Ibu sebutkan nama Ibu? Nama saya Widi, Sus. Baik, Ibu Widi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Sus. Alhamdulillah, Ibu. Di sini saya bertujuan untuk berbincang-bincang mengenai kondisi anak Ibu untuk prosedurnya. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit, Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ya, Sus, saya bersedia. Baik, Ibu. Untuk tempatnya, Ibu mau di mana? Apakah di sini atau di ruang perawat? Bagaimana kalau di ruang perawat saja, Sus? Boleh, Ibu. Mari kita ke ruang perawat. Baik, Sus. Nah, Ibu, silakan duduk. Baik, Ibu, sebelum dimulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Sus. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanya, kita mulai ya, Bu ya. Oke, Sus. Baik, Ibu, sebelumnya, apakah Ibu tidak keberatan dengan keberadaan saya? Tidak, Sus. Baik, Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti sebelumnya mengenai penjelasan dokter kemarin mengenai kondisi anak Ibu saat ini? Ya, Sus. Saya cukup mengerti, Sus. Baik, Ibu. Jika Ibu berkenan, bisa Ibu ungkapkan perasaan Ibu saat ini kepada saya? Ya, Sus, saya tahu bahwa anak saya tidak akan bertahan lama lagi usianya. Saya sangat sedih, Sus. Anak saya itu masih muda banget dan masih banyak impian yang ingin diraihnya. Namun penyakitnya ini membuat anak saya sedih dan berputus asa, Sus. Baik, Ibu. Sekarang apa yang paling membuat Ibu khawatir saat ini? Saya khawatir, Sus, dengan keadaannya. Dia sudah tidak bisa lagi beraktivitas, Sus, di luar seperti teman-temannya dan hanya bisa menghabiskan waktu di tempat tidur, Sus. Baik, Ibu, saya memahami perasaan Ibu saat ini. Tapi Ibu harus tetap kuat ya, Bu, dan sabar untuk menenangkan anak Ibu juga. Karena anak Ibu sangat membutuhkan Ibu dan dukungan dari Ibu ya, Bu ya. Ya, Sus, saya mengerti tentang itu. Ibu harus tetap tenang dan sering berkomunikasi seperti biasanya ya, Bu, dengan anak Ibu. Ibu diusahakan jangan menampakkan kesedihan Ibu di hadapan anak Ibu. Ibu harus tetap kuat dan selalu berusaha menenangkan anak Ibu ya, Bu ya.
Ya, Sus, saya akan berusaha, Sus. Baik Ibu, saya mengerti perasaan Ibu. Ibu ingin tetap selalu memberikan perhatian lebih terhadap anak Ibu, dan Ibu juga ingin anak Ibu mengerti perasaan Ibu. Tapi anak Ibu juga ingin mengerti perasaan, ingin Ibu mengerti perasaannya. Anak Ibu juga ingin kuat di hadapan Ibu. Ia ingin Ibu tetap kuat di hadapannya. Ya ingin Ibu tetap sabar dan tidak ingin menangisi atau sedih dengan keadaannya. Anak Ibu juga butuh tetap dihibur ya Bu ya, namun tidak usah berlebihan. Alangkah baiknya Ibu tanyakan keinginannya dan jika bisa berusaha mewujudkannya ya Bu ya. Ya, Sus, saya mengerti. Nanti akan saya menanyakan, Sus, ke dia. Baik Ibu, jika Ibu ingin menanyakan terkait kondisi kesehatan anak Ibu, saya akan bantu Ibu untuk berkomunikasi dengan dokter. Bagaimana Bu? Baik, Sus. Nah, jika saya ingin menanyakan, saya akan meminta bantuan suster ya, Sus. Baik Ibu, Ibu harus tetap mendampingi anak Ibu ya Bu ya. Jika Ibu ada kegiatan, usahakan ada keluarga Ibu yang menemani anak Ibu. Diusahakan juga jangan membiarkan anak Ibu sendiri, berikan anak Ibu motivasi dan dukungan. Ibu bisa arahkan ia untuk lebih mendekatkan diri juga kepada Tuhan dan memfasilitasi untuk kegiatannya ya Bu ya. Baik, Sus, saya paham. Dan jika ada kegiatan, anak saya juga ditemani saya kok, Sus, sama ayahnya atau neneknya. Bagus sekali Ibu jika begitu. Sebelumnya, jika saya boleh tahu, apakah Ibu siap jika anak Ibu suatu hari akan meninggal dunia? Tentu saja saya belum siap, Sus. Saya sedih dengan kehilangannya, tapi saya berusaha ikhlas jika memang anak saya memang sudah waktunya nanti dipanggil oleh Tuhan, Sus. Saya mengerti Ibu harus tetap kuat dan tabah jika suatu saat anak Ibu mengalami sakaratul mautnya ya Bu ya. Ya, Sus, saya akan berusaha ikhlas, Sus. Baik Ibu, saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai tanda-tanda seseorang akan meninggal dunia, yaitu adanya pengurangan jumlah urin ya Bu ya, atau air kencingnya. Pola napasnya juga kadang terhenti Ibu. Kemungkinan ada suaranya terbata-bata atau terdengar seperti orang yang mengorok Ibu. Nanti suhu tubuhnya akan dingin, nadinya juga akan melemah dan terhenti. Ototnya melembek dan adanya gelisah dan penurunan kesadaran Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu mengerti atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya sudah mengerti, Sus. Tidak ada yang ingin saya tanyakan. Baik Ibu, jika Ibu sudah mengerti, nanti jika Ibu menemukan tanda yang saya sampaikan tadi, Ibu harus tetap mendampinginya ya Bu ya. Bimbing ia ke arah sakaratul maut yang baik. Talkinkan ia dan katakan bahwa Ibu mengikhlaskan kepergiannya. Kumpulkan keluarga dan beritahu perawat dan dokter ya Bu ya. Apakah Ibu mengerti atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Sus. Saya sudah cukup mengerti dengan penjelasan suster. Alhamdulillah jika begitu. Bagaimana Bu perasaan Ibu sekarang setelah berbincang-bincang dengan saya? Saya tuh merasa sedikit lega setelah menyampaikan kekhawatiran saya mengenai kondisi anak saya ke suster. Dan saya juga paham mengenai apa yang disampaikan oleh suster tadi. Alhamdulillah jika begitu Ibu juga sudah paham. Bisa Ibu sebutkan kembali jika Ibu menemukan tanda seseorang akan meninggal dunia, Ibu harus bagaimana? Jadi harus tetap mendampinginya, bimbing dia ke arah sakaratul maut yang baik, talkinkan, dan katakan bahwa saya mengikhlaskan kepergiannya. Lalu kumpulkan perawat dan kumpulkan keluarga dan beritahu perawat.
Benar sekali Ibu. Ibu sudah tampak pahamnya Bu ya, udah mengerti juga yang saya sampaikan tadi. Saya harap jika nanti Ibu menemukan tanda yang tadi saya sampaikan, Ibu bisa melakukan cara ini ya Bu ya. Dan saya berharap Ibu dapat melakukan dan mengingat yang saya anjurkan tadi. Serta Ibu tetap kuat dan tabah ya Bu ya. Iya, Sus. Terima kasih banyak ya, Sus, atas semua sarannya. Baik Ibu, sama-sama Ibu karena waktu sudah menunjukkan 10 menit ya Bu ya. Mungkin berbincangnya kita tutup untuk kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu besok, saya akan mengajak Ibu untuk berbincang-bincang lagi Ibu mengenai perawatan paliatif pada anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia, Sus. Baik, jika Ibu bersedia untuk waktunya, Ibu mau jam berapa Bu? Dan Jam tempatnya di mana? jam 9 saja, Sus, di sini saja. Boleh Ibu, karena kebetulan besok juga saya masih dinas pagi ya. Jadi Ya. saya bisa sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan kembali? Tidak, Sus. Baik, kalau begitu saya akhiri ya Bu ya berbincang-bincangnya. Nanti jika Ibu perlu bantuan, Ibu bisa menemui saya di ruang perawat ini atau Ibu bisa memijit bel yang ada di samping tempat tidur anak Ibu ya. Ibu boleh kembali ke ruangan anak Ibu lagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Saya izin kembali ke ruangan anak saya ya. Sus, sekali lagi terima kasih banyak ya, Sus. Boleh Bu, sama-sama. Setelah itu dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan, berikan nama serta nomor rekam medik dari anak Ibu ini, terus responnya bagaimana, terus waktu sama tanda tangan dari perawatnya. Setelah itu mungkin sekian untuk role play kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widilah Azahra. Di sini saya akan melakukan ujian praktek yaitu konseling paliatif kepada keluarga pasien. Nah, di sini juga ada teman saya Susi yang membantu saya menjadi keluarga pasien. Kita langsung saja ya ke prakteknya. Oke. Assalamualaikum, Sus. Waalaikumsalam, Bu. Mangga, silahkan duduk. Baik, Sus. Begini, saya kemarin sudah janjian kan sama suster untuk berbincang-bincang di ruangan suster hari ini. Oh iya, tentu saja saya ingat Bu mengenai itu. Saya senang Ibu mau meluangkan waktu Ibu dengan berbincang-bincang dengan saya. Sebelumnya, apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih ingat, Sus, ini Suster Widi kan? Iya Bu, benar. Oke, kalau begitu, sesuai dengan janji kita kemarin, sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi anak Ibu dan perasaan Ibu ya. Nah, untuk waktunya gak akan lama kok, kira-kira 10 menitan saja. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia, Sus. Oke, untuk tempatnya, apakah mau di sini saja atau di taman Bu? Di sini, Sus. Oke, sebelumnya saya izin bertanya dulu ya Bu ya, apakah Ibu sudah mendapatkan penjelasan mengenai kondisi anak Ibu dari dokter sebelumnya? Sudah, Sus. Kemarin dokter sudah menjelaskannya kepada saya dan saya juga sudah sedikit paham. Oke, apakah Ibu sudah paham mengenai penjelasan yang diberikan oleh dokter? Alhamdulillah sudah, Sus. Sudah paham.
Oke, kalau begitu, jadi begini ya Bu. Nah, alasan saya mengajak Ibu berbincang-bincang hari ini itu, karena waktu itu tuh saya lihat-lihat nih Bu ya, dari kemarin Ibu nampaknya tuh begitu gelisah dan murung terus. Nah, kalau boleh tahu, apakah Ibu berkenan untuk menceritakan perasaan Ibu mengenai kondisi anak Ibu kepada saya, atau apapun itu mengenai kegelisahan Ibu? Baik, Sus. Sebenarnya saya merasa sedih. Saya sedih melihat kondisi anak saya yang sekarang. Rasanya masih seperti mimpi bagi saya, Sus. Biasanya dia yang paling semangat. Anak saya itu selalu ceria. Terus sekarang melihat dia tiba-tiba terbaring lemas dan enggak berdaya gitu, bikin saya sedih, Sus. Rasanya saya gak tega banget. Apalagi dokter kemarin bilang katanya saya harus mempersiapkan diri untuk situasi yang terburuk yang akan terjadi pada anak saya. Saya nggak sanggup, Sus. Saya harus bagaimana? Nah, saya mengerti banget mengenai perasaan ibu. Semua ibu di dunia ini pasti merasakan hal yang sama seperti yang ibu rasakan. Namun, ibu harus ingat ya, Bu, ibu di sini juga sedang berjuang untuk anak ibu. Kami pun juga sedang memberikan perawatan terbaik untuk anak ibu. Ibu sudah melakukan yang terbaik dan senantiasa selalu berada di sisi anak ibu. Nah, menurut saya hal itu pun sudah membuat anak ibu cukup senang Ibu dengan keberadaan Ibu. Sisanya kita serahkan saja ya Bu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ia yang paling tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Iya, Sus, saya paham. Cuman saya takut, Sus, tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak saya. Saya paham mengenai itu, namun saya bisa melihat kok Ibu sudah memberikan yang terbaik untuk anak Ibu. Saran saya, Ibu pertahankan komunikasi Ibu dengan anak Ibu itu ya Bu ya. Selalu dampingi anak Ibu dan selalu siap menjadi pendengar untuk anak Ibu. Kita di sini kerjasama saja ya Bu, satu sama lain antara tenaga kesehatan dengan Ibu untuk melakukan yang terbaik untuk anak Ibu. Iya, jika untuk itu, Sus, pasti saya akan melakukannya untuk anak saya. Iya, Ibu. Saya paham betul. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit untuk Ibu. Namun, saya titip ya, Bu. Ibu untuk mengutamakan kesehatan anak Ibu juga. Itu yang sangat diperlukan. Kesehatan diri Ibu juga ya, Bu ya. Itu yang sangat diperlukan sangat diperlukan oleh anak Ibu. Karena kalau ibu sampai sakit, nanti siapa yang akan menjaga anak ibu? Saya cuma berpesan agar ibu selalu menjaga kesehatan ibu, tidur yang teratur, dan juga jangan lupa makan ya Bu, demi ibu dan anak ibu. Nah, saya juga memberi saran kepada ibu untuk sedikit-sedikit melampaukan hati ibu untuk menerima keadaan anak ibu sekarang dan mencoba untuk berpikiran positif terus. Nah, karena energi positif ibu akan menular nantinya ke anak ibu. Dengan begitu, anak ibu juga akan ikut semangat untuk mengikuti rangkaian pengobatan yang akan dilakukan nanti, Bu. Iya, Sus, terima kasih banyak sudah memperhatikan saya dan memberikan saya saran. Oke, untuk selanjutnya, seperti yang dikatakan dokter tadi ya, Sus, Ibu harus siap untuk situasi terburuk yang akan terjadi pada anak Ibu. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah Ibu sudah mempersiapkan diri jika suatu hari nanti Ibu, maaf, misalnya kehilangan anak Ibu? Saya sudah mempersiapkan diri, Sus, tapi saya tidak yakin saya benar-benar siap. Ibu mana yang siap ditinggalkan oleh anaknya ya, Sus ya? Saya paham banget mengenai perasaan Ibu, namun untuk saat ini, sebagai gantinya ya Bu ya, apakah Ibu berkenan jika saya memberitahukan kepada Ibu mengenai informasi tanda-tanda jika seseorang akan meninggal? Apakah Ibu mau mendapatkan informasinya dari saya? Ya, boleh, Sus. Saya ingin mengetahuinya. Oke,
Jadi begini ya Bu ya, kita pelan-pelan aja mengenai tanda-tanda seorang akan meninggal itu. Yang pertama itu buang air kecilnya semakin berkurang. Pola nafasnya juga kadang terhenti, kemungkinan juga suaranya juga terbata-bata atau terdengar seperti orang yang ngorok gitu Bu. Nah, suhu tubuhnya juga saat diraba itu terasa dingin. Nadinya juga mulai melemah, melemah, melemah sampai terhenti. Lalu ototnya juga saat diraba-raba itu rasanya itu nggak tegang lagi Bu, rasanya itu lembek. Nah, terlihat, orangnya itu terlihat tampak gelisah Bu, dan kesadarannya pun semakin menurun secara perlahan Bu. Nah, begitu Ibu kira-kira mengenai tanda-tanda secara umumnya seseorang akan meninggal. Apakah Ibu paham atau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya? Saya cukup paham, Sus. Baiklah, kalau begitu saya kembali lagi ya ke topik sebelumnya. Saya sangat paham betul dan setuju mengenai perkataan Ibu bahwa tidak ada seorang ibu yang akan merelakan begitu saja kepergian anaknya ya Bu ya. Namun demi kebaikan anak Ibu dan Ibu sendiri, Ibu harus belajar dan sedikit-sedikit melapangkan hati Ibu untuk mempersiapkan diri jika suatu saat Ibu harus kehilangan anak Ibu. Mengenai tanda-tandanya pun sudah saya jelaskan ya Bu ya sebelumnya. Semoga Ibu bisa menjadi pegangan untuk Ibu juga. Nah, jika Ibu melihat tanda-tanda itu pada anak Ibu suatu saat ya Bu ya, yang harus Ibu lakukan adalah terus dampingi anak Ibu, bimbing ia menuju sakaratul maut, dan katakan pada anak Ibu jika Ibu telah mengikhlaskan kepergiannya. Baik, Sus. Saya akan mencobanya secara perlahan-lahan ya, Sus ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, di sini juga saya akan membantu memberikan doa yang terbaik untuk anak Ibu. Nah, kebetulan sekarang waktunya sudah lewat dari 10 menit ya Bu ya. Bagaimana Ibu mengenai perbincangan kita sebelumnya? Apakah Ibu sudah merasa lebih baik atau ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Alhamdulillah, Sus. Saya senang bisa bercerita dengan suster. Terima kasih ya. Oke, saya juga ikut senang kalau Ibu merasa senang sebelumnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau ada sesuatu yang masih kurang Ibu pahami? Tidak, Sus. Saya sudah paham. Cukup. Oke. Baiklah kalau begitu untuk berbincang-bincang hari ini kita akhiri saja ya Bu. Jika Ibu masih ada pertanyaan atau ingin bercerita, jangan sungkan untuk memanggil saya atau menemui saya di ruang perawat ya Bu. Baik, Bu. Baik, Sus. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selesai simulasi komunikasi terapeutik konseling pada keluarga paliatif dari saya Widya Ajahra. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.